Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada malam hari ini mohon maaf jika saya membuat video ini dalam rangka mengisi waktu-waktu kita yang seharusnya bisa kita lakukan pertemuan secara fisik tetapi tidak memungkinkan dikarenakan kondisi wabah ini. Maka insya Allah pada malam hari ini mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan kebaikan buat kita semua. Diawali dengan kita bersyukur kepada Allah, salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau pada materi sebelumnya kita membahas tentang ahmiyatus syahadatain dan makna syahadatain yang itu sangat berkaitan dengan masalah iman nantinya gitu ya. Kita tahu bahwa kondisi masyarakat kita saat ini begitu luar biasa ya. Artinya kalau kita bicara tentang hubungan antara syahadatain dengan iman, maka orang yang kuat syahadahnya, memahami syahadahnya dengan baik, dan kemudian bukan hanya sekadar memahami syahadah dengan baik, tetapi betul-betul mengaplikasikan nilai-nilai syahadah itu dalam kekuatan kehidupannya, sehingga menjadikan iman seseorang itu menjadi kuat. Kita tahu bahwa untuk menjaga iman juga tidak mudah ya. Kadang iman seseorang itu bisa naik bisa turun. Al-imanu yajidu wa yanqus. Yajid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Jadi iman seorang itu bisa naik dan bisa turun. Naik iman seseorang itu karena dia taat kepada Allah, dan turun iman seseorang karena dia berbuat maksiat kepada Allah. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Kadang-kadang juga kita menemukan fenomena-fenomena di mana ketika iman seorang itu diuji ya, dengan harta, dengan kenikmatan yang begitu luar biasa. Bahkan yang luar biasa berat adalah ketika bagaimana ketika iman kita dipertaruhkan dengan hanya sedikit atau beberapa bungkus Indomie, seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita di luar sana gitu ya. Nah, ya, iman kita betul-betul diuji di situ gitu ya. Ketika perut kita kosong dan kita membutuhkan makan, di satu sisi ada ajakan yang mungkin saja itu membuat kita keluar dari iman kita. Berat ya, kadang-kadang nih pertaruhannya luar biasa gitu. Tapi buat orang-orang yang imannya kuat, insya Allah ya, dia akan menolak ya ajakan-ajakan bahkan tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan di hadapan kita. Nah, jadi kembali lagi bahwa jika kita hanya memahami syahadah sebatas ucapan saja, maka iman kita tidak akan kuat gitu. Jadi kalau digambarkan dalam surah Al-Ankabut ya, atau yang menceritakan tentang sarang laba-laba ya, dikatakan di situ bahwa wa inna au hanal buyuta la baitul ankabut. Jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sarang yang paling lemah tuh sarang dari laba-laba ya. Jadi kalau diumpamakan iman kita seperti sarang laba-laba itu lemah sekali gitu ya. Oleh karena itu harus ada yang namanya al-imanul haq, yaitu iman yang benar. Nah, untuk bisa memenuhi iman yang hak, iman yang benar ini paling tidak ada tiga hal yang harus kita penuhi ya. Apa tiga hal yang harus kita penuhi ya, bahwa mungkin beberapa waktu yang lalu disampaikan bahwa makna dari iman itu sendiri adalah tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amal bil arkan. Jadi iman itu membenarkan dalam hati ya,
lalu kemudian iqrar bil lisan, menyampaikan dengan perkataan, lalu amalun bil arkan, mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari ya. Jadi menyatakan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dengan seluruh perbuatan atau anggota badan. Nah, ketiga hal ini harus ada, tidak boleh hilang satupun ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan kenapa mengucapkan dengan lisan itu menjadi penting ya. Kenapa mengucapkan dengan lisan itu menjadi penting? Yang berkaitan dengan ini adalah bahwa pernyataan itu merupakan status ya. Karena kalau kita memahami syahadah ya, jadi kandungan pertama syahadat adalah, kemarin sudah disampaikan, adalah pernyataan ya. Jadi untuk menentukan status keislaman seseorang. Jadi status ini tidak akan hilang selama lisan orang itu nggak mengingkari. Artinya selama orang tidak pernah mengatakan hal-hal yang mengingkari syahadahnya atau mengucapkan syahadah lain, maka itu statusnya tidak akan hilang sebagai seorang muslim gitu. Bahkan dalam Islam tidak dibenarkan seseorang itu untuk mengkafirkan orang lain. Jadi dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, man kafaro akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Jadi siapa yang mengkafirkan saudaranya itu, maka itu akan kembali kepada salah satunya. Jadi kita nggak boleh main-main juga mengkafirkan orang lain, kecuali memang betul-betul gitu ya. Nah, jadi kenapa status ini begitu penting gitu ya? Nah, karena status itu begitu penting karena ini menentukan amal diterimanya seseorang. Jadi kalau seorang itu nggak punya status sebagai seorang muslim ya, dikatakan amalnya itu seperti debu yang berterbangan. Kemudian di ayat yang lain di surat 24 ayat 39 dikatakan bahwa amalannya itu adalah fata morgana. Fata morgana kan kita tahu bahwa sesuatu yang ya menipu gitu ya. Jadi seolah-olah itu ada tetapi sebenarnya nggak ada gitu ya. Jadi penting kita ya, memiliki status yang jelas ya, pernyataan status kita sebagai seorang muslim. Yang selanjutnya adalah kembali tadi ke hadis pengertian iman tadi yang saya bacakan, bahwa pembenaran hati itu sama dengan nilai batin gitu, ikhwafillah sekalian. Jadi seorang yang sudah merasakan kandungan kedua dari iman, maka batinnya akan bernilai. Jadi seorang yang merasakan kandungan kedua dari iman, maka batinnya bernilai. Tidak kelihatan memang, tetapi akan bisa kita lihat dari sikap. Contohnya adalah kalau hati membenarkan, biasanya akan menghasilkan sikap yang baik. Kemudian kalau hati yang menolak, maka akan memunculkan sikap yang buruk. Nah, kemudian wa amalu bil arkan ya. Jadi melaksanakan dengan perbuatan gitu ya. Nah, amal yang dilakukan seorang menunjukkan bahwa dirinya memiliki nilai lahir gitu ya. Jadi ketika seseorang menyatakan keimanan, maka akan terbukti apakah dia kemudian aqimis sholat, mendirikan sholat, kemudian mengerjakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, berhaji dan sebagainya. Nah, kemudian kalau tiga yang menjadi kandungan iman tadi ada, maka seseorang itu telah memiliki status sebagai seorang muslim gitu ya. Nah, kedua-duanya ini sangat penting ya. Jadi bukan hanya sekedar status sebagai muslim, tetapi nilai lahir dan batinnya juga sebagai seorang muslim gitu. Jadi dia berstatus muslim, tetapi nilai lahir dan batinnya juga menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Nah, jadi makanya kedua-duanya sangat penting gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau ada status tapi nggak ada nilai juga percuma gitu ya. Statusnya muslim, tetapi nilai lahir batinnya tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang muslim, itu hilang juga itu ya. Atau sebaliknya gitu,
nilainya ada gitu, artinya dalam batinnya ada gitu, kayak orang-orang non muslim gitu, dia pingin gitu, dia melakukan banyak kebenaran gitu, tetapi kemudian karena statusnya bukan sebagai seorang muslim, maka nilainya juga menjadi nggak ada begitu ya. Jadi digambarkan tadi amalannya jadi seperti debu fata morgana. Jadi suatu waktu Umar radhiyallahu an pernah bertemu dengan salah seorang pendeta, lalu dia mengungkapkan gitu, amalnya banyak tapi kemudian kelak masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu penting sekali tadi ya, bahwa ketika seseorang sudah bersyahadah, maka akan melahirkan yang namanya keimanan. Nah, keimanan yang kuat atau keimanan yang hak tadi memiliki 3 hal atau 3 ciri untuk bisa memenuhinya. Nah, yang pertama tadi membenarkan dalam hati ya, betul-betul dia membenarkan dalam hati, batinnya kuat, dalam dirinya tertancap sangat kuat. Kemudian menyampaikan dengan lisannya ya. Jadi tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan, mengatakan dengan lisannya, mengucapkan dengan lisannya, lalu kemudian dikuatkan, disempurnakan dengan wa amalum bil arkan, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhirnya iman itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dalam diri kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim ya, sehingga menjadikan insyaallah begitu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suatu saat dikembalikan kepada Allah dengan keimanan, dengan keislaman, karena kuatnya syahadah kita, sehingga ketika kita mati kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin itu saja malam hari ini, melanjutkan materi pada sebelumnya. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua yang benar ya Allah. Ada kesalahan itu kembali pada diri anak pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.